Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, insan manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap insan, setiap manusia pastilah dia akan meninggalkan dunia. Dan meninggalkan dunia ini dalam artian seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, dia akan kembali kepada alam barzakh. Alam penantian, alam untuk menunggu bagaimana datangnya hari kiamat. Jikalau amalan kita bagus di alam barzakh, dikatakan kata Nabi, naumatal arus, seperti tidurnya pengantin. Akan tetapi manusia, jikalau hidupnya penuh dosa, noda dan kemaksiatan terus-menerus tanpa dia bertobat kepada Allah, bahkan alam barzakh ini bisa dikatakan sebagai liang daripada liang neraka. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam barzakh, alam kubur, di mana kita akan tidur untuk selamanya, dan tidur selamanya ini akan dibangunkan nanti di yaumul qiyamah. Dan kita, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam untuk banyak tradisi orang yang berjalan ke alam barzakh, alam kubur, maka kata Nabi ada 3. Yang pertama, untuk mengingat kematian. Yang kedua, adalah untuk mengingat alam akhirat. Yang ketiga, adalah berdoa. Semoga si mayit ini, orang yang meninggalkan dunia ini, yang ada di alam barzakh ini, supaya diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis mengatakan kepada kita, dulu baginda Rasul mengatakan, naha hayatakum ang ziyarati. Dulu aku telah melarang kamu untuk berjalah, tapi fajuruha, silahkan berjalahlah sekarang. Jarah ke alam barzakh, ke alam kubur. Yang pertama, kita ini harus mengingat bagaimana akan kematian. Siapa tahu dimanapun kita pastilah kita akan meninggalkan dunia. Kan tidak akan pernah kekal, dan kita tidak akan pernah abadi. Hidup di dunia ini temporer, berubah oleh peredaran waktu, zaman. Oleh karena itu, ingatlah bahwa kematian pasti yang akan datang. Di dunia kita tidak akan pernah kekal. Di dunia kita tidak akan pernah abadi. Maka etika kita berjarah. Maka yang diajarkan oleh Rasul, pertama kita, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan hai ahli kubur. Adab saja kita melakukan jarah itu. Ada tata caranya dan ada ilmunya. Kita jarak ke kubur bukan untuk meminta, tapi mendoakan si mayit supaya mendapat ketenangan di alam barzakh. Bukan meminta, mendoakan. Dan kita berdoa kepada wali-wali Allah. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan orang aulia Allah itu tidak akan pernah meninggal. Dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
begitu juga rohnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita diajarkan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baru di situ membacakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka etika berjarah ke alam barzah, ke alam kubur itu ada etikanya. Dan jangan selalu menyalahkan orang. Jikalau dia berjarah, hukumnya sunnah dalam artian mengingat kepada kematian, berdoa, mendoakan si orang yang sudah meninggal. Dan berdoa di dekat para aulia-aulia Allah. Mereka memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan meminta kepada kuburan. Kalau sudah meminta kepada kuburan, asyirku billah. Berarti dia sudah syirik kepada Allah. Tergantung dalam hatinya, niatnya. Dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita memohon. Hanya kepada Allah kita meminta. Etika seorang muslim. Jarah ke alam kubur. Itu bukan meminta, melainkan berdoa. Jadi saya katakan sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan berjalan, fajuruha, maka berjalanlah. Nah, hadis ini dikatakan sebagai hadis sahih, yang hadis dinasih oleh hadis. Quran dinasih oleh Al-Quran. Jadi naha haitakum ang ziyarati fajurha. Ini dalam kejelasan dalam kitab Mustalahul Hadis. Jadi hadis dijelaskan oleh hadis. Jadi fajurha, silahkan berjalan untuk mengingat suatu kematian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang kematian ini, tentang ziarah ke alam kubur ini, kita bisa mengerti dan bisa memahami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.